Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya yang bernama Adelia Rizky. Saya mahasiswi berasal dari prodi PGMI semester 4 IAIN Gajah Putih, Takengon, Aceh Tengah. Saya akan mempresentasikan PowerPoint saya dari mata kuliah Pemikiran Pendidikan Islam dengan judul Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau lahir dengan nama lengkap Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis. Ia lahir pada tanggal 1 Agustus 1868 di Yogyakarta dan wafat juga di Yogyakarta pada tanggal 23 Februari 1923. Beliau dikenal dengan pendiri Muhammadiyah dan pahlawan nasional. Jabatannya di Muhammadiyah yaitu Ketua Umum. Ayah beliau bernama Kiai Haji Abu Bakar dan ibunya bernama Siti Aminah. Selanjutnya adalah pemikiran pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tujuan pendidikan menurut beliau adalah usaha membentuk manusia muslim yang berbudi pekerti luhur, yaitu alim dalam agama, luas pandangan, yaitu alim dalam ilmu-ilmu umum, dan bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat. Hal ini berarti bahwa pendidikan Islam merupakan upaya pembinaan pribadi muslim sejati yang bertakwa baik sebagai hamba Allah maupun khalifah di muka bumi. Yang ketiga yaitu metode pelajaran. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, ada 3 metode pelajaran menurutnya, yaitu 1. Cara-cara belajar mengajar di pesantren menggunakan sistem moton dan sorogan. Madrasah yang dibangun Ahmad Dahlan menggunakan sistem klasikal seperti sekolah Belanda. Yang kedua, bahan pelajaran di pesantren mengambil kitab-kitab agama. Sedangkan di madrasah yang dibangun Ahmad Dahlan, bahan pelajarannya diambil dari buku-buku umum. Yang ketiga, hubungan antara guru dan murid. Di pesantren, hubungan guru-murid biasanya terkesan otoriter karena para kiai memiliki otoritas ilmu yang dianggap sakral. Yang kedua yaitu materi pendidikan. Ahmad Dahlan memadukan antara pendidikan agama dan pendidikan umum sedemikian rupa, dengan tetap berpegang kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Ahmad Dahlan berpendapat bahwa kurikulum atau materi pendidikan hendaknya meliputi yaitu 1. Pendidikan moral, akhlak, yaitu sebagai usaha menanamkan karakter manusia yang baik berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, pendidikan individu, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran individu yang utuh, yang berkesinambungan antara perkembangan mental dan gagasan, antara keyakinan dan intelek, serta antara dunia dengan akhirat. Yang ketiga yaitu pendidikan kemasyarakatan, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesediaan dan keinginan hidup bermasyarakat, menanamkan kepekaan sosial kepada peserta-peserta didik terhadap persoalan-soalan sosial yang menimpa sesama manusia tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Selanjutnya yaitu Ki Hajar Dewantara, biodata singkat, nama asli Raden Mas Sawardi Sojaniningrat. Lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889 dan wafat di Yogyakarta pula tanggal 26 April 1959. Dikenal atas pendiri perguruan Taman Siswa dan pendiri Indise Partis pada tahun 1912 bersama Dowes Dekker dan Cipto Mangunkusumo. Yang selanjutnya yaitu pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. 1. Hakikat pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak adalah sesuatu yang penting dalam proses belajar mengajar, karena memahami pendidikan akhlak sebagai pendidikan yang diberikan kepada fase tertentu, masa remaja dan dewasa, dan hanya guru tertentu yang bisa menyampaikan pendidikan akhlak kepada peserta didik. Atau secara metode pelaksanaannya sering kita dengar bahwa pendidikan diberikan secara spontan atau okasional oleh guru. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak bertujuan memberi macam-macam pendidikan atau pengajaran agar seutuhnya jiwa anak terdidik, bersama-sama dengan pendidikan jasmaninya. Jiwa dan raga dari setiap orang memiliki sifat masing-masing yang khusus dan mewujudkan individualitas, sifat satu-satunya manusia yang sempurna.
Individualitas ini, jika terdidik menurut kodratnya, akan menjadi kepribadian, yakni jiwa yang merdeka atau karakter jiwa. Jiwa dan raga yang tidak dapat dipisahkan hidupnya itu saling berpengaruh, sehingga mendidik raga itu sambil juga mendidik jiwa. Yang selanjutnya yaitu pendidik dan peserta didik. Seperti perintah yang dicontohkan Ki Hajar Dewantara, yakni menganjurkan atau memerintahkan anak-anak untuk: 1. Duduk yang baik. Yang kedua, jangan berteriak-teriak agar tidak mengganggu anak-anak lain. Yang ketiga, bersih badan dan pakaiannya. Yang keempat, hormat terhadap ibu, bapak, dan orang-orang tua lainnya. Yang kelima, menolong teman-teman yang perlu ditolong, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran pendidikan akhlak. Menurut Ki Hajar Dewantara, metode pembelajaran pendidikan akhlak ada 4, yaitu 1. Syariat. Pendidikan syariat diberikan kepada anak kecil dan harus kita artikan sebagai pembiasaan bertingkah laku, serta berbuat menurut peraturan atau kebiasaan yang umum. Agar peserta didik mau melakukan apa-apa yang diinstruksikan oleh guru, maka pendidik harus memberi contoh dan perintah yang baik. Yang kedua yaitu hakikat. Hakikat adalah pendidikan atau metode yang berarti kenyataan atau kebenaran, bertujuan untuk memberi pengertian kepada anak agar mereka menjadi insyaf serta sadar tentang segala kebaikan dan kejahatan. Pendidikan hakikat ini disampaikan kepada anak-anak fase akil balik yang di saat berkembangnya akal atau kematangan berpikir. Yang ketiga yaitu tarikat, yang lebih dikenal dengan sebutan tirakat. Tarikat berarti perilaku, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dengan tujuan supaya kita dapat melatih diri untuk melaksanakan berbagai kebaikan. Kendati pun sulit dan berat, metode ini merupakan latihan yang diberikan kepada anak-anak yang beranjak dewasa untuk memaksa, menekan, atau memerintah dan menguasai dirinya sendiri. Setelah kita berturut-turut membahas syariat, hakikat, hingga tarikat, selanjutnya Ki Hajar Dewantara menambahkan metode ma'rifat yang digunakan dalam pendidikan akhlak bagi anak-anak dewasa. Ma'rifat berarti benar-benar mengerti atau paham. Pada waktu inilah seorang guru harus berusaha agar anak-anak yang sudah dewasa tidak bersikap kosong dan ragu-ragu, atau mungkin terombang-ambing dengan keadaan yang belum pernah mereka alami. Mereka harus sudah mengerti akan adanya hubungan antara tata tertib lahir dan ketenangan batin telah cukup berlatih dan terbiasa menguasai dirinya sendiri, serta menempatkan dirinya di dalam koridor atau garis-garis syariat, hakikat, dan tarikat. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara mengajukan konsep tripusat pendidikan, yaitu 1. Pendidikan keluarga. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa dalam taman siswa, keluarga mendapat tempat yang luhur dan istimewa karena keluarga merupakan satu pusat pendidikan yang mulia. Yang kedua, pendidikan dalam alam perguruan. Pendidikan dalam alam perguruan berkewajiban untuk mengusahakan kecerdasan pikiran dan pemberian ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, maka sekolah tidak dapat terpisah dengan kehidupan keluarga. Yang ketiga, pendidikan dalam alam pemuda. Konsep ini muncul di latar belakangi karena pergerakan pemuda yang pada waktu itu sebagian meniru perilaku barat. Pergerakan pemuda tampak memisahkan antara anak-anak dan keluarganya. Oleh sebab itu, ia memasukkan pergerakan pemuda sebagai pusat pendidikan. Selanjutnya yaitu pendidikan sistem Among. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam sistem Among didasarkan pada 2 asas, yaitu 1. Kodrat alam yang menjadi syarat untuk menghidupkan dan mencapai kemajuan dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. Yang kedua, kemerdekaan yang menjadi syarat untuk menghidupkan, menggerakkan, dan mengembangkan kekuatan lahir dan batin anak, sehingga menjadi pribadi yang kuat. Dalam sistem Among, anak-anak harus dibiasakan untuk mendisiplinkan diri untuk mencari dan belajar sendiri. Sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun pengucapan. Saya mohon maaf.
Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.